Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, di pertemuan kali ini kita akan belajar berkaitan dengan sakramen perkawinan. Pada pertemuan kali lalu, kita telah membahas berkaitan dengan sakramen penyembuhan, yakni sakramen tobat dan sakramen pengurapan orang sakit. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas berkaitan dengan sakramen panggilan hidup, yakni sakramen perkawinan dan sakramen tabisan atau imamat. Pada pertemuan kali ini kita lebih fokus bahas berkaitan dengan sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan merupakan sebuah sakramen panggilan yang diterima oleh setiap umat yang memilih hidup bersama seorang yang dipilih. Mereka akan hidup bersama dan sebagai ungkapan pengisahan perkawinan, mereka akan diberkati di gereja dengan menerima sakramen perkawinan. Anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang sakramen perkawinan? Tentu saja, sakramen perkawinan itu dalam urutannya berada pada posisi keenam dari 7 sakramen yang diterima oleh umat Katolik. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Mungkin itu adalah ungkapan penekanan seorang imam atau pastor atau romo dalam menerimakan sakramen perkawinan bagi kedua mempelai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana seorang yang memilih seorang yang lain, mereka akan bersatu, hidup bersama, dan yang dipersatukan itu tidak boleh ada yang cerai menceraikan. Jadi sakramen perkawinan merupakan sakramen panggilan hidup. Ada sakramen imamat, juga disebut sakramen panggilan hidup. Jadi seorang yang bersatu dengan yang lain, pasangan hidupnya menjadi satu, dan mereka dikuduskan dalam sakramen yang diterima gereja, atau disebut sakramen perkawinan. Jadi, pada intinya, ketika seseorang menjalani hidup, dia akan menghadapi atau menjalani ada yang disebut 3 tahapan dalam proses menuju penerimaan sakramen perkawinan. Tahapan pertama adalah tahapan pacaran. Seorang pria atau wanita harus mengenal siapa pasangan hidupnya. Dia akan berusaha untuk mengenal lebih dalam sebelum menentukan pilihannya untuk melanjutkan hubungannya ke tahap serius atau memberhentikan karena tidak sesuai dengan keinginan. Jadi anak-anak, tahap pacaran itu baik. Kita sebelum menyesal harus kita mengingat siapa pasangan hidup kita, supaya ketika kita masuk pada tahapan-tahapan yang serius, kita akan menentukan
pilihan hidupnya sebelum kita menyesal. Jadi dalam hal ini, perkawinan Katolik memberikan kebebasan kepada umatnya untuk menjalani tahapan yang disebut tahapan perkenalan atau pacaran. Selanjutnya, yang kita hadapi adalah tahapan kedua, yaitu tahapan lamaran. Jadi, untuk masuk ke tahap lamaran, seorang ketika sudah menentukan bahwa pilihan hidupnya adalah dia, maka mereka akan berusaha untuk bertemu kedua keluarga dari kedua mempelai. Mereka melamar, menyatukan persepsi, dan ketika tidak ada gangguan dan lain sebagainya, hadangan, rintangan, maka mereka akan direstui untuk masuk ke tahapan perkawinan. Jadi proses tahap yang penting juga adalah tahapan lamaran. Seorang masuk melamar. Ini kita lihat di gambar ini ada bentuk-bentuk ungkapan yang disiapkan oleh keluarga mempelai untuk melakukan lamaran. Di gambar ini adalah gambar bagaimana orang Papua jalan melamar membawa piring gantung untuk membayar mas kawin. Itu adalah cara orang Papua melamar seorang yang ingin mereka menikah dengan pasangan hidup. Oleh karena itu, tahapan lamaran merupakan tahapan yang paling penting. Dan selanjutnya, jadi anak-anakku yang terkasih, dari materi yang kita belajar pada kesempatan ini, kita melihat bahwa sakramen perkawinan adalah sakramen yang diterima oleh manusia, oleh makhluk umat Katolik sekali seumur hidup. Perkawinan Katolik bertujuan pada kesejahteraan suami dan istri, melahirkan keturunan, dan pendidikan anak. Jadi, perkawinan itu punya maksud dan tujuan. Mereka menerima perkawinan berarti mereka siap mensejahterakan antara suami dan istri. Setelah itu lahirlah seorang anak yang melanjutkan generasi mereka. Dan harus sebagai keluarga yang bersatu, bersedia menyekolahkan, membimbing, mendidik anak mereka dalam iman, harapan, dan kasih Tuhan. Jadi perkawinan Katolik hanya sekali dan hanya satu kali seumur hidup. Berarti tak terceraikan. Mengapa orang mau kawin lagi setelah sudah kawin? Itu orang yang tidak paham akan ajaran gereja. Jadi anak-anakku terkasih, terima kasih kita sudah belajar berkaitan dengan sakramen perkawinan. Selanjutnya, anak-anak nanti cari informasi terkait sakramen imamat. Mereka mendapatkan informasi sebanyak mungkin berkaitan dengan sakramen imamat, supaya di pertemuan yang akan datang kita akan membahas berkaitan dengan sakramen imamat sebagai sakramen panggilan selain sakramen perkawinan.
Demikian anak-anakku terkasih, terima kasih atas kebersamaan pada pagi hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.